Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini, yang mana insyaallah ya biidznillahi ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam tanda-tanda hari akhir. Yang mana alhamdulillah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah bahas beberapa tanda hari akhir, dari tanda-tanda kecil ya hari akhir ya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanda-tanda sedang ya pada zaman kita sekarang ya, yang mana dimulai dari fitnah-fitnah yang terjadi ya, terutama fitnah pada zaman eh, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, di mana itu mulai dari perang Siffin dan perang Jamal ya, ketika para sahabat berseteru ya atau berbeda pendapat ya antara kubu Muawiyah ya bin Abi Sufyan yang ingin mengejar terlebih dahulu ya pembunuh dari Utsman bin Affan ya. Nah, di sisi lain ya dari pihaknya Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa ya sebaiknya menunjuk dahulu ya pemimpin untuk kaum muslimin ya agar terstruktur ya pengejaran untuk membunuh dari Utsman bin Affan ya. Nah, itulah mulai pertama fitnah dari para zaman sahabat yang cukup besar ya. Nah, maka terjadilah perang Siffin pertama kali antara kubu Muawiyah dan juga kubu Ali ya. Setelah itu ya, setelah Ali diputuskan sebagai pemimpin ya, ada beberapa sahabat yang masih belum menerima, makanya setelah itu ada perang Jamal ya, perang antara ya kubunya Ali melawan kubunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, setelah itu ya, munculnya kerajaan-kerajaan Islam ya. Banyak para ulama berpendapat yaitu kerajaan yang berbau Islam. Tapi belum tentu ya pada masa kerajaan setelah para sahabat wafat ya kerajaan tersebut menegakkan syariat Islam ya. Buktinya mana? Ya kita lihat ya para jemaah sekalian. Dalam perjalanan para ulama, jarang sekali para ulama itu menyinggung atas keistimewaan dan juga kemuliaan dari raja-raja atau malik-malik di sebuah kerajaan Islam ya, yang kita ketahui ya pada zaman para ulama, terlebih lagi ulama yang ya, zaman awal ya seperti Ibnu Qudamah ya, kemudian Ibnu Taimiyah ya, dan lain sebagainya, Aimatul Arba ya, empat ya, ulama fikih ya jarang sekali menyinggung tentang ya keutamaan ya, perjalanan Islam di kerajaan-kerajaan berbau Islam ya. Maka dari itu ya kerajaan yang berbau Islam ini ya masih ikhtilaf apakah Islam diindahkan dan dilestarikan di kerajaan-kerajaan tersebut ya, atau hanya kerajaan yang muncul atas dasar konflik keislaman ya, konflik memerjuangkan nilai-nilai keislaman ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ala kulli hal itu termasuk dari fitnah, termasuk dari gugurnya atau runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut, dari kerajaan Umayyah ya. Itu kerajaan Bani Umayyah ya, yang tentu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian runtuh ya digantikan dengan ya kerajaan Abbasiyah ya pada tahun 1000 ya, Masehi ya, sekitar 1083 atau 1086 Masehi ya. Setelah itu muncullah kerajaan-kerajaan Utsmaniyah, Fatimiyah, dan akhirnya runtuh pada tahun 1925. Nah, dan itu ya, kerajaan-kerajaan yang berbau Islam. Sampailah ya zaman penuh fitnah, aurat sudah banyak yang terbuka.
ya, peradaban-peradaban atau gaya hidup sekuler tepatnya, ya dianggap lumrah, ya, pemikiran liberal, ya setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam semakin ya, eh, berbuah hasil yang negatif dan lain sebagainya. Ya, inilah yang bagaimana kita lihat di zaman kita sekarang ya, para jamaah sekalian. Ya, makanya zaman pendidikan 5.0 ini, ya, or 5.0 ini, pendidikan di mana digital itu sangat menguasai kehidupan seorang anak atau remaja. Nah, bahkan mungkin yang sudah berumur, sudah dewasa pun ya, sangat dekat dengan kehidupan digital. Ya, tidak bisa dipungkiri itu adalah suatu media yang sangat instan ya, yang sangat membantu kegiatan dakwah dan belajar kita ya. Namun di sisi lain kita harus bisa menahan atau memfilter ya, penerus umat kita dalam mengekspos atau menelusuri apa yang ada di media sosial dan juga internet tentunya. Ya, itu masuk dari tanda-tanda sedang dari akhir ya sampai nanti akhirnya muncul ya ke tanda-tanda besar yang awal. Ya, di tanda-tanda besar bagian pertama atau di bagian awal, ya tentu telah kita bahas pertama ada lahirnya Imam Mahdi di kota kesayangan Rasulullah, yaitu ya eh, Makkah ya atau beberapa daerah di Madinah. Al-Muhim Hijaz, Hijaz itu antara Makkah Madinah. Tapi kalau Yathrib udah pasti Madinah. Ya, makanya diriwayatkan itu di Hijaz antara Makkah atau Madinah. Ya, setelah itu beranjak dewasa memimpin kaum muslimin selama 7 sampai 8 tahun ya untuk ya memperjuangkan keislaman, menghidupkan kembali ya kejayaan Islam dengan melawan orang-orang kafir Romawi di tanda akhir yang kedua yaitu Al-Malhamatul Kubro, perperangan besar yang terjadi di akhir zaman. Ya, ini perperangan terakhir sebelum nanti melawan Dajjal ya, selama 6 dan 6 sampai 7 tahun. Ya, setelah perjalanan itu ya anak ingatkan kembali ya, kita ingatkan insya Allah setiap pertemuan ya tentang runtutan tanda-tanda hari akhir ya, dari kecil sampai besar. Baru di tahun 7 dan ke-8 munculnya Dajjal yang sebelum terjadi paceklik yang dirasakan seluruh manusia, terutama kaum muslimin. Ya, maka Dajjal membuat makar tipu daya bagi seluruh kaum manusia, umat manusia. Apa yang ia buat? Ya, Dajjal membuat makar atau tipu daya dengan menipu manusia bahwa ia membawa surga dan neraka. Ya, seakan-akan menunjukkan bahwa ia memiliki kekuasaan Tuhan. Ia adalah Tuhan sesungguhnya. Di masa paceklik selama 3 tahun beruntut, ya muncullah seorang manusia yang bisa mempunyai mukjizat, mempunyai kelebihan, hingga manusia gampang tergoda. Ya, terlebih lagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat Islamnya. Ya, maka nanti yang tersisa hanyalah orang-orang yang beriman, ya, yang tidak mengikuti tipu daya Dajjal. Ya, terlebih lagi salah satu tipu Dajjal, ya, makarnya Dajjal adalah bisa menghidupkan ya kedua orang tua seorang ya yang mana padahal itu adalah jin yang menyerupai fisik kedua orang tua. Ya, maka ketika jin tersebut dihidupkan ya menyerupai kedua orang tuanya, ya jin tersebut berkata kepada sang anak, ya, wahai anakku, ya ikutilah ia. Itu maksudnya Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Ya, maka banyak lagi dengan tipu daya tersebut, makar tersebut, ya makin banyak manusia mengikuti fitnahnya Dajjal sampai 40 hari melakukan fitnah. Yang mana hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari setelahnya ya seperti hari biasa namun dipenuhi dengan paceklik dan juga fitnah Dajjal. Maka nanti sampailah hari ke-40 ya Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda hari akhir yang keempat ya turun di Menara Putih ya di Masjid Al Umawi atau Amawi di Damaskus.
ya, menuju Baitul Maqdis untuk sholat berjamaah, ya. Pada suatu fajar nanti ia akan membuka pintu Masjid Baitul Maqdis dan melihat, ya, Dajjal bersama 70.000 Yahudi Asbahan sebagai pasukannya, ya. Maka disitulah, ya, Dajjal ketika melihat Nabi Isa alaihissalam, sebagian dari tubuhnya meleleh dan lari terbirit-birit seakan-akan takut, ya, melihat sesuatu yang akan membunuh. Maka disitulah, ya, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, ya, di pintu gerbang Baitul Maqdis, dan terkocar-kacirlah 70.000 Yahudi Asbahan. Ya, sembari mereka kabur dan mengumpat di belakang benda-benda mati sampai Allah berikan ya, nah, berikan suatu mukjizat bahwa benda-benda mati yang menjadi tempat persembunyian Dajjal bisa berbicara, ya, untuk memberi kabar bahwa di belakangnya ada Dajjal yang sedang mengumpat, ya. Nah, ada kaum Yahudi pasukan Dajjal yang sedang mengumpat. Ya, terbunuhlah akhirnya, ya, mereka semua, dan kembali jaya kaum muslimin. Ya, sebelumnya itu paceklik, ya. Nah, kemudian sebelum itu runtuh, kemudian dihidupkan oleh Imam Mahdi, kemudian runtuh kembali karena munculnya Dajjal, dihidupkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, setelah 40 hari. Ya, selama 40 tahun setelahnya, Nabi Isa alaihissalam menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya, setelah membunuh Dajjal sebagai tugasnya yang pertama, tugasnya beliau yang kedua adalah mematahkan salib sebagai bukti, ya, kedustaan agama Nasrani, dan telah dinasakh atau dihapus syariat agama Nasrani dengan agama Islam. Ya, yang kedua, ya, yang ketiga, afwan, itu membunuh hewan babi sebagai salah satu hewan dalam usul fiqh yang paling ditekankan keharamannya, ya. Nah, sebagai bukti haramnya hewan babi. Yang keempat adalah, ya, menghapus jizyah, yaitu upeti bagi orang-orang kafir yang ingin tinggal di kawasan kaum muslimin. Ya, tentu ini bukan pajak. Ya, di zaman kita sekarang bukan pajak. Ya, maka pilihan orang-orang kafir pada saat kekuasaan Nabi Isa hanya dua: ingin masuk Islam atau diperangi oleh kaum muslimin. Ya, maka orang-orang kafir yang ingin kabur, ya, menghirup aroma yang dikeluarkan oleh Nabi Isa sebagai mukjizat, sehingga mereka itu akan meleleh ketika menghirup aroma dari, nah, yang Nabi Isa keluarkan. Yang terakhir adalah melalui tanda akhir yang kelima, yaitu membawa kaum muslimin aman dari kejian dan juga, ya, kerakusan Ya'juj dan Ma'juj yang akan keluar dari pegunungan Kaukasus, ya, Kaukas Sogir, Kaukas kecil di daerah Turki, ya, yang mereka akan keluar, ya, dan akan merusak bumi sampai akhirnya mereka akan dikirimkan wabah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ulat-ulat kecil sehingga mereka wafat dari wabah tersebut. Itu tanda hari akhir yang besar, ya, para jamaah sekalian, di bagian pertama. Kemudian di bagian kedua kita mulai dari asap, ya, yang menjadi wabah juga untuk seluruh manusia. Ya, walaupun saat itu, ya, setelah Ya'juj Ma'juj, kaum muslimin kembali runtuh, kembali terpojok, ya, setelah itu terpojok lagi karena ada wabah, ya. Makanya orang-orang berimanlah yang bisa, ya, hidup pada zaman tersebut, ya, walaupun dalam keadaan wabah tersebar, ya. Ya, setelah wabah itu hilang, ya, terbitnya matahari dari barat, ya. Nah, terbitnya matahari dari barat, ya, sebagai penutup bagi pintu taubat bagi seluruh manusia, dan tertutup juga, ya, catatan-catatan amalan bagi manusia juga. Mana amalan soleh, mana amalan toleh, mana amal baik, mana amal buruk, sudah ditetapkan pada saat matahari terbit dari barat. Ya, pada saat itulah sebelum malam harinya, ya, beberapa kaum muslimin seakan merasakan malam yang panjang. Bahkan setelah subuh pun mereka merasa kok masih gelap, ya. Sampai akhirnya matahari terbit dari barat, mereka merasakan, oh, ya, pintu amalan kita sudah tertutup, ya. Nah, setelah itulah
Hari berjalan dengan matahari beberapa hari terbit dari barat. Setelah zawal atau setelah siang hari ya. Zawal itu ketika matahari persis di tengah. Ya, kita nggak punya bayangan. Ya, itu waktu zuhur. Ya, matahari akan kembali ke barat kembali. Ya. Sembari matahari terbit dari barat dalam beberapa hari, maka muncullah tanda besar di bagian kedua yang ketiga, yaitu wurujud dabah, keluarnya hewan melata atau binatang melata dari perut bumi. Wah, bagaimana tuh? Apakah ada kehidupan di perut bumi kita? Kan kita nggak tahu ya, para jemaah sekalian. Kita nggak tahu hal-hal yang mungkin kita nggak bisa nalar dengan akal kita. Bisa jadi sudah ada kehidupan di perut bumi kita ini. Di sekarang, mau di zaman sekarang mungkin sudah ada. Tapi Allah tunda keluarnya mereka sampai nanti hari akhir. Ya. Maka keluarnya binatang dabah yang telah ditetapkan dalam kitabullah wa sunnati Rasulullah, yaitu Al-Quran juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, dalam salah satu ayat di surat An-Naml ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, maksudnya apa? Ketika sudah waktunya, ya, mereka sudah merasakan ini sudah dekat pada hari akhir, ya, akhrajna lahum dabbatan minal ard. Kita keluarkan hewan-hewan melata dari perut bumi. Sifatnya gimana? Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Yang mana binatang melata itu nanti akan berbicara dan berkata kepada seluruh manusia, sungguhnya manusia dahulu tidak yakin atas ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, termasuk dari keluarnya Dajjal, ya, kemudian ya bebasnya Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat, ya, sampai keluarnya Debah. Mereka mendustakan, dan ini salah satu pembuktian bahwa manusia akan melihat kekuasaan Allah di hari akhir nanti. Maka para jamaah sekalian, bisa dibilang kekuasaan Allah terlihat mutlak dari matahari terbit dari barat. Makanya para ulama, ya, di sini kan di awal pertemuan atau di pertemuan-pertemuan awal, ya, ketika Anda menyebutkan bagian kedua, para ulama itu masih memperdebatkan antara urutan-urutan di bagian kedua ini. Ya, walaupun Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab ini sangat-sangat menegaskan bahwa pertama itu adalah munculnya asap, ya, sebagai wabah untuk seluruh kaum manusia, umat manusia. Namun ketika membicarakan matahari terbit dari barat dan juga binatang melata, ini ada yang memperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa dabah dahulu baru matahari terbit dari barat. Ada yang mengatakan bahwa matahari terbit dari barat dulu beberapa hari, baru nanti dabah itu akan muncul. Setelah kaum manusia itu sudah galau, ganda gulana, nggak bisa lagi bertobat, dikeluarkan lagi tanda kekuasaan Allah berbentuk dabah. Ya, mana yang lebih dahulu? Wallahu a'lam. Karena pribadi mendefinisikan seperti ini. Matahari terbit dari barat dahulu dalam beberapa hari. Tidak lama kemudian, sembari beberapa hari matahari terbit dari barat, akan keluar hewan-hewan melata dari bumi sebagai bentuk kekuasaan Allah, ya, bahwa inilah sesuatu yang mereka nggak bisa nalar dengan akal, namun ketika Allah bilang kun fayakun, maka terjadi. Ya, jadi untuk anak pribadi, sekali lagi mendahulukan matahari terbit dari barat ya, para jemaah sekalian. Ya, jadi dabah ini sudah keadaan manusia udah nggak bisa bertobat. Nah, matahari terbit dari barat dan keluarnya dabah adalah dua tanda yang saling bertemu dan beringat. Nah, jadi mulainya nanti matahari terbit dari barat, setelah itu hari-hari setelahnya itu akan seiringan dengan keluarnya dabah. Jika salah satu keluar lebih dahulu, yang lainnya akan menyusul, ya. Nah, nanti beriringan. Beberapa hari itu mereka akan melakukan matahari terbit dari barat dan juga hewan melata itu akan keluar setelah waktu dua ya. Nah, terbitnya matahari dari barat, ya, beliau Imam Nawawi telah menyebutkan terlebih dahulu.
ya daripada keluarnya binatang melata. Ini yang pendapat yang sama seperti yang sebutkan tadi ya. Imam Nawawi rahimahullah taala berpendapat materi terbit dari barat dulu baru binatang melata atau dabah keluar. Sebab ya alasannya kenapa sih beliau berpendapat seperti itu? Ketika materi terbit dari barat, keimanan sudah tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman sebelumnya. Maka hal-hal yang menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak bisa dinalar dengan akal, ya, itu sengaja Allah turunkan setelah matahari terbit dari barat agar mereka itu hanya bisa merasa menyesal saja, ya, tapi nggak bisa bertaubat. Mereka hanya mau bisa, oh ya benar ya, kata Allah, mah ada dabah, ada binatang melata ternyata. Oh benar ya, ternyata nanti ada matahari terbit dari barat ya. Tapi mereka hanya bisa melihat kekuasaan Allah, tapi tidak bisa bertaubat. Inilah bagaimana kita bersyukur menjadi orang beriman. Sebelum naudzubillah min zalik kita terlambat untuk bertobat, sudah Allah peringatin loh. Kondisi orang-orang yang menyesal tuh kayak gini nih, ya. Sudah diperingatkan Allah bakal keluar mata, bakal keluar dabah, materi terbit dari barat, masih nggak mau beriman, masih mendustakan ayat-ayat Allah. Salah sendiri ketika nanti kalian tidak bisa bertobat, baru kalian menyesal. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari keterlambatan tobat kita dan menumpuknya dosa-dosa kita. Wa yudzubillah min dzalik. Ya. Berdasarkan hal tersebut, alasan beliau, jika materi terbit dari barat, orang mukmin tetap mukmin, orang kafir tetap kafir. Taubat sudah tidak berguna. Kemudian binatang melata keluar memberikan tanda-tanda bagi orang yang beriman atas kebahagiaannya karena telah mengimani hal tersebut sebelum ia keluar dan sebagai peringatan bagi orang-orang kafir atas kekafirannya, kedustaannya, ya, yang tidak percaya atas kekuasaan dan juga peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Maka ya mau dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, ketika sudah dipastikan kesahihannya, wajib kita imani tentang hal-hal gaib apapun itu, ya, baik peringatan maupun kabar gembira, baik kejadian maupun ada yang di dalam hati, baik yang di dunia maupun yang di akhirat, ya, baik yang bisa kita nalar dengan akal maupun tidak bisa kita nalar dengan akal. Ala kulihal segala hal yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran juga surah sunnah wajib kita imani. Ya, masa kita mau masuk surga tapi keimanannya mohon maaf agak setengah-setengah gitu ya. Jangan dong ya para jemaah sekalian. Kita maksimalkan keimanan kita. Ingat para jemaah sekalian. Dalam hadis Umar apa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu startnya itu dari niat dulu. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Dan setiap manusia itu pasti ada suatu niat ketika beramal. Afwan para jamaah sekalian, Ana bukan menyinggung beberapa golongan, tapi Ana mempraktekkan, ya. Ada orang berhijrah ke Madinah, contoh nih zaman Rasulullah. Yang satunya itu ingin mengikuti Rasulullah, yang satunya itu ingin hanya bisa aman untuk berdagang. Yang satunya lagi ingin menikahi perempuan pujaannya di kota Madinah. Mana tuh niatnya? Beda-beda kan, tapi sama-sama hijrah dan itu yang terjadi pada hadis, ya. Innamal amalu binniyat para jemaah sekalian. Ya, makanya di akhir hadis apa? Ya, paman kana hijratuhu ila di dunya yusibha awim ra'atun yang kihuha hijratu ila ma hajaru ila. Maka ketika seseorang berhijrah niatnya untuk dunia atau perempuan yang ia nikahi, maka dia akan dapatkan. Tapi itu aja nggak dapat pahala. Itu yang disinggung oleh Rasulullah SAW, ya, ketika ada seorang sahabat yang berhijrah, tapi untuk mengejar wanita pujaan yang ikut berhijrah dengan Rasulullah, ya, maka disinggung Rasul dalam hadis tersebut, ya. Lihat para jamaah sekalian, pada zaman tersebut sholat itu ya sudah diwajibkan, puasa belum wajib, kurban belum wajib,
Tapi Rasulullah sudah memperingati ketika mau beramal wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, niatnya dulu. Ya, niat itu dari mana? Dari kita mempercayai apa yang Allah turunkan termasuk tanda-tanda hari akhir. Ya, kalau iman kita nggak kuat, gimana niat kita mau dimaksimalkan? Ya kan? Nah, seperti dalam hadis Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, hafidh min Rasulillah, aku menghafal perkataan Rasulullah. Inna awwal ayati khurujan tulu'us syams min maghrib. Salah satu tanda pertama yang akan keluar itu terbitnya matahari dari barat. Ini bagian kedua. Wa khurujud dabbati duha, ya. Dan ketika setelah itu bersamanya ada binatang melata yang keluar pada waktu duha. Ya. Waktu duha itu waktu syuruk, 15 menit setelah syuruk atau matahari komplit dari ufuk. Ya, ufuk itu kan bagian perbatasan antara terbit dan juga terbenamnya matahari atau bulan. Maka ketika matahari ya berada sekitar 3 derajat di atas ufuk, maka bisa dipastikan insya Allah suruknya sudah komplit atau 15 menit setelah suruk. Artinya apa? Ya, matahari sudah kelihatan warna cerahnya, tidak ada warna orange atau merah sebelumnya. Ya, kalau kita ngomongnya pas sunrise ya, Hmm. Udah nggak ada tuh keindahan sunrise, udah komplit ya, matahari. Fa'ayyuhuma kanat qabla sahibatiha fa ukhra ala athariha. Maka mana saja di antaranya yang keluar duluan, yang lainnya akan menyusul dan setelahnya akan mengiringinya. Ya, nah, ini dalam hadis Ibnu Umar. Dan insya Allah disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Artinya apa? Mereka akan saling beriringan. Mau apapun yang keluar duluan, itu sudah menjadi pertanda mereka tidak bisa bertobat dan juga itu menjadi pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Abdul bin Umar berkata tentang hadis tersebut, Abdullah bin Amru berkata dan menanggapi hal tersebut, ya. Beliau berpendapat bahwa matahari terbit dari barat terlebih dahulu. Kemudian Imam Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata hikmah dari perkara ini, yaitu matahari terbit dari barat dan dabah, adalah dengan terbitnya matahari dari barat, pintu telah tertutup. Setelah itu binatang melata datang dan memisahkan antara orang beriman dan tidak beriman. Sebagai penyempurna maksud ditutupnya pintu taubat. Bagaimana nanti ketika dabah itu benar-benar keluar dan akhirnya akan memisahkan mana yang ini menjadi kaum yang beriman, mana yang tidak. Ya, nah, jadi bisa dibilang ketika matahari terbit dari barat itu masa penyesalan manusia. Setelah matahari terbit dari barat, hewan-hewan melata itu akan benar-benar memisahkan secara sosial mana yang beriman, mana yang tidak. Maka disitulah mereka sudah terasa tersiksanya orang-orang kafir. Sudah terasa ada azab yang mereka akan temukan nanti. Ya, dan itu pertama dirasakan dari diskriminasi hewan melata. Seakan-akan mereka terbuli oleh hewan melata tersebut. Ya, nah inilah bagaimana kita nggak tahu sekarang. Kan kita beriman enggaknya aja kadang ya nggak tahu ya. Kita cuma dalam hati aja bisa beriman. Tapi kita nggak tahu di luarnya bagaimana. Namun nanti ketika binatang melati itu sudah bisa membedakan. Secara zohir, secara nampaknya itu kita nanti ditampakkan ini beriman ini enggak. Dipilih oleh binatang melata. Bagaimana memilihnya? Bagaimana cara nanti hewan melata itu bisa memisahkan yang beriman dan tidak? Allahu alam. Ya, kita nggak bisa gambarkan. Karena itu kekuasaan Allah. Dan zaman yang sangat berbeda di zaman kita sekarang. Mungkin pada zaman tersebut udah nggak ada gadget. Ya, atau mungkin lebih eh, beda lagi zamannya. Wallahu alam. Maka tidak diragukan lagi bahwa binatang tersebut tentu tidak seperti binatang-binatang yang kita kenal di bumi. Jadi jangan digambarkan, jangan ditakyif. Ya, takyif itu oh ini kayaknya kayak gini deh bentuk. Oh gini kayak gini. Nah, nggak boleh. Takyif itu menggambarkan sesuatu dengan deskripsi sifat. Tapi kalau tamsil itu memisalkan dengan hewan yang kita tahu. Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh.
Ya, tidak mungkin ya ada yang sama kecuali hanya namanya saja yang kita tahu, yaitu dabah, hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia. Karena binatang ini memiliki sifat-sifat dan keistimewaan yang banyak sekali yang kita nggak tahu. Oh, mukjizat Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim kita hanya tahu segelintir doang kok. Kan kita nggak tahu seluruhnya, ya. Apalagi yang belum terjadi. Gimana kita mau tahu? Belum ada kisahnya kok dari zaman dahulu, kecuali dengan wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, ya. Binatang ini tentunya mempunyai bentuk yang besar sekali, sehingga mampu menempuh berbagai jarak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini dideskripsikan dari beberapa hadis yang mana Imam Nawawi menyimpulkan bahwa hewan ini cukup besar, ya, dan cepat dalam bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, Allah memberinya ilmu sehingga mampu mengerti mana yang kafir, mana yang mukmin, ya. Dan tentu ini juga ia juga memiliki kemampuan yang besar sehingga tidak mampu seorang pun menyakitinya. Ya, seperti yang dilakukan kaum Nabi Soleh alaihissalam yang menyelisihi perintah Allah dan menyembelih unta. Ya, ini menjadi peringatan bagi kita. Ya. Ketika kita melihat sesuatu hewan, ya, jangan sampai nanti kita dibalikan di akhirat di kontoroh kita menjolimi hewan tersebut. Kita nanti di akhirat kita dituntut, ya. Nanti kita dibalikan dizolimi oleh hewan tersebut, ya. Kita kepada hewan aja nggak boleh kasar, apalagi kepada manusia gitu. Kepada hewan aja ada adabnya loh dalam Islam. Lihat hewan itu kita hargai, hewan kita hargai. Cara menyembelih pun nggak sembarangan. Ya, walaupun hewan haram, hewan keji, tapi kita menyembelih mau membunuh tuh jangan kita siksa loh. Kalau nanti hewan itu nggak terima kita dibalas di kontorok mau tuh bila mencari mau masuk surga ya cari perkara gitu kasarnya. Mau tuh bilang jangan, ya. Dan binatang ini memiliki sifat yang unik. Salah satu mukjizatnya adalah bisa ya berbicara dengan manusia dengan bahasa mereka masing-masing. Termasuk dari binatang yang indah karena bulunya memiliki banyak warna yang kita nggak bisa nalar dengan akal warnanya seperti apa, ya. Nah, inilah bagaimana pembukaan kita, perkenalan kita terhadap dabah, yaitu hewan melata. Oke, itu pembahasan pertama kita, para jemaah sekalian. Setelah kita melihat dalil dari ayat dan juga hadis Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah SAW menyampaikan tentang dabah dan juga pendapat Imam Nawawi tentang dabah, ya. Nah, kita masuk ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari dabah. Banyak sekali hadis yang membicarakan tentang sifat-sifat binatang ini. Tetapi ia mendapat dia tidak mendapat satu pun yang berasal dari Nabi. Artinya apa? Beberapa hadis yang didapati itu eh, banyak sekali yang tidak sahih atau bahkan maudhu. Bukan hanya doif tapi maudhu. Maudhu itu bohong, palsu. Yang ada hanyalah keterangan dari sahabat ya alaihissalam. Namun demikian sifat-sifat mereka sebutkan tidak bertentangan dengan dalil nakli dan maupun akli. Ya, ada beberapa hadis sahih dan masuk di akal dan juga bisa diimani, ya, tidak bertabrakan. Pastinya sifatnya tidak sama dengan yang kita tahu dengan hewan-hewan lain, ya, sebab ia salah satu tanda hari akhir yang mana menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup Allah buktikan aja dengan peringatan di Al-Qur'an, udah. Ya, kayak kita sekarang. Percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena Allah peringatkan dari Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW. Udah. Cukup itu menjadi peringatan kita. Jangan sampai kita kena azab dulu baru kita mau beriman. Naudzubillah min dzalik. Menurut sahabat Ibnu Abbas, binatang ini mempunyai bulu yang banyak. Dan bulunya pada kepalanya berwarna-warni. Dah, itu aja. Seperti warna ada 4 garis warna. Ia memiliki warna semua binatang dan memiliki setiap keistimewaan umat, ya, yaitu bisa berbicara dengan manusia dengan lisan Arab asli dan berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Ini mukjizat yang pertama, ya. Jadi dari fisiknya, sifat-sifat fisiknya,
bulu berbulu, tapi di bulu kepalanya itu berwarna-warni. Seakan-akan bergaris empat dengan warna yang berbeda. Ya, dan bisa berbicara dengan manusia. Nah, ini dia. Ya, mukjizat keduanya itu berbicara dengan manusia dengan bahasa mereka. Itu menurut Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Menurut Hudzaifah bin Yaman, binatang ini bersinar sifatnya. Punya banyak bulu dan bulu di kepala juga ada. Ia tidak akan ditemukan orang yang mencari dan ia tidak akan kehilangan orang yang lari darinya. Ya. Ini deskripsi dari Hudzaifah bin Yaman. Nah, ini Imam Nawawi, Masya Allah ya, menyebutkan beberapa pendapat dari ulama yang sikoh yang dapat dipercaya. Yang ketiga, menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sohar, di bani terdapat semua warna dan di antara kedua tanduknya ada tempat yang luas untuk ditunggangi. Jadi di tanduk itu justru buat nunggangi dan tanduknya di mana di kepala atau di pundak juga ada, wallahu a'lam. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, menurut Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, telinganya seperti telinga gajah lebar, tanduknya seperti tanduk rusa, panjang dan juga tajam ujungnya. Punuknya seperti punuk unta, bergelombang. Ya, dadanya seperti dada singa, bidang dan juga berotot. Warnanya seperti warna harimau, loreng, berwarna loreng-loreng. Lambungnya seperti lambung kucing, ya, ekornya seperti ekor domba, perawakan seperti perawakan unta. Ya, jarak antara dua tulang rusuk 12 hasta. Besar banget, sangat-sangat besar. Dan apakah ini bisa kita imani? Wallahu a'lam. Nanti kita lihat penjelasan Imam Nawawi ya. Nah, tentang hadis yang dibawakan oleh Ibnu Zubair tuh, yang paling lengkap tuh sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Abbas kembali, ya binatang ini mempunyai punuk yang panjang yang dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di bumi bagian timur dan di barat. Panjang berarti besar banget. Wajahnya seperti wajah manusia. Nah, tidak dijelaskan berbulu nih. Ya, nggak dijelaskan bulunya lebat sampai menutupi muka, enggak ya. Paruhnya seperti paruh burung, mempunyai banyak bulu di tubuh dan kepalanya. Ya. Nah, ini agak detail nih, agak deskriptif nih, apa? Deskriptif ya, bahwa wajahnya seperti wajah manusia. Itu kan kita tahu manusia kan ya nggak jauh-jauh lah dari kita lah. Ya kecuali Nabi Yusuf beda sendiri ya, cakep sendiri gitu. Tapi yang lainnya kan mirip-mirip, gitu. Nah, ini agak deskriptif nih, ya. Tapi kak apa bisa diimani? Karena agak agak ragu terhadap dari yang Ibnu Abbas ini. Karena agak deskriptif ya, wajahnya seperti wajah manusia. Hmm. Nanti kita lihat ya, bagaimana pendapat Imam Nawawi. Kalau sahih ya sudah kita imani aja. Menurut Amr bin As, salah satu sahabat kembali, kepalanya menyentuh langit sedangkan kakinya tidak keluar dari bumi. Besar banget ya. Ibnu Umar menambahkan ya bahwa jika ia lari secepat kuda selama 3 hari, maka sepertiga badan sebelum keluar dari bumi. Ya, oh berarti ya besar kembali ya. Sifatnya apa? Selama 3 hari badannya pun belum keluar dari bumi, walaupun berlari. Sahabat Abu Hurairah menyampaikan kembali, ia mempunyai semua warna dan di antara kedua tanduknya ada tempat yang luas untuk ditunggangi. Ya, sama lah seperti sebelumnya. Ya, dari beberapa hadis tadi atau pendapat dari para sahabat, kita dapat meringkas bahwa ia adalah hewan yang besar dan kuat. Ya, bulunya agak lebat sampai di bagian kepalanya dan ada beberapa loreng-loreng di dalam di bagian tubuhnya yang berwarna-warni. Ya, ya. Nah, ini bagaimana sifat yang paling umum disebutkan dengan hadis-hadis tersebut. Namun ketika ada sifat deskriptif seperti wajah seperti manusia, ya, kemudian dadanya bidang seperti harimau, tanduk di bagian loreng-lorengnya seperti badannya apa? Dadanya bidang seperti singa, loreng-loreng seperti harimau. Wallahu a'lam. Yang jelas ia berbulu sangat lebat itu yang pertama. Kedua ada warna-warni di bagian kepala atau beberapa bagian tubuh. Yang ketiga sangat besar, sangat-sangat besar. Ya, itu sifat atau fisik dari dabah, ya. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan yang ketiga tentang sepak terjang. Bagaimana nanti dabah ini akan berjalan di atas muka bumi. Oke, ada salah satu hadis lewat Ibnu Majah dan Tirmidzi
bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Takhrujud dabbatu wa ma'aha khatamu Sulaiman ibnu Dawud." Dabah akan keluar dan ia membawa stempel Sulaiman bin Dawud, ya. Wa asal Musa ibnu Imran, ya, dan membawa tongkatnya Nabi Musa bin Imran. Lihat, ada suatu eh, sifat yang lain, mukjizat yang lain yang dibawa oleh Dabah, ya. Membawa stempel Nabi Sulaiman dan membawa tongkat Nabi Musa. Alaihi wassalam, ya, kepada dua nabi tersebut, ya, semoga keselamatan dari Allah. Ya, fatajlu wajah hal mukmin. Lalu ia membuat putih wajah orang-orang yang beriman bil aso dengan tongkatnya Nabi Musa, ya. Wa takhtimu anfal kafir bi khatim, dan menaruh stempel terhadap hidung-hidung orang kafir. Hatta anna ahlul khwan la yastami'un, sehingga orang-orang yang berkumpul mengalami makanan, ya. Fatakul, lalu mereka berkata, ada ya mukmin wa taqulu hada ya kafir. Ya, yang satu ini mukmin, yang satu ini kafir. Artinya apa? Nanti akan ada tanda ini mukmin, ini kafir. Dari wajah yang putih bersinar itu mukmin, dan hidung yang belang itu nanti menjadi tanda orang-orang kafir. Ya, inilah bagaimana salah satu mujizat yang Allah berikan kepada Dabah. Ya, karena tugas utama binatang itu adalah berbicara kepada manusia terlebih dahulu, ya, membentukkan stempel dan mencela orang-orang kafir, kemaksiatan, kefasikan, ya, sebagai bukti, ya, bahwa kekejian mereka dengan stempel yang ada di hidung mereka milik Nabi Sulaiman, yang mendapat sisa yang hina di akhirat nanti, ya. Di dunia pun sudah direcehkan dan sudah dipisahkan dari orang-orang mukmin, sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat akan diadab dengan sepedih-pedihnya, ya. Dan stempel itu udah nggak bisa dihapus. Artinya apa? Mirip kayak matahari terbit dari barat. Ya, sudah tidak bisa lagi bertaubat. Stempel itu tidak bisa lagi, ya, dihilangkan dengan taubat karena sudah masanya hilang untuk kesempatan bertobat bagi seluruh manusia. Ya, wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Apabila perkataan yang telah jatuh, ya, waktunya telah datang. Ini seperti tadi awal, ya. Ya, dan Allah perintahkan untuk keluar dabah dari perut bumi, tukallimhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Maka dabah memperingati orang-orang kafir yang mana tidak beriman kepada ayat-ayat yang Allah turunkan. Manusia yang tidak percaya berarti kafir, fasik, dan sesat, durhaka terhadap syariat Islam dan perintah Allah, sekaligus tidak mengimani, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasarat penyimpangan, kesesatan, dan kefasikan manusia semakin jauh, Allah mengeluarkan dabah untuk berbicara kepada manusia bahwa mereka adalah kaum yang sesat, yang membubuhkan stempel di wajah mereka sebagai bukti kekafiran dan kekejian mereka. Ya, lain dengan keadaan kaum muslimin. Ya, mereka akan mendapatkan, ya, wajah yang bersinar sebagai bukti, ya, mereka adalah orang-orang beriman yang pantas mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan ingat para jemaah sekalian, hidup kita yang tidak lama ini untuk memupukkan atau untuk memupuk bekal-bekal kita kehidupan yang kekal dan juga penuh kenikmatan, ya. Maka dabah ini nanti akan menjadi bukti yang mana masuk neraka, yang mana masuk surga. Ya, menjadi peringatan bagi kita, ya, di dunia yang kita nggak tahu sekarang amal soleh kita berapa, dosa kita sebanyak apa, ya. Kita peringati diri kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah, ya, agar kita takut untuk berbuat dosa, ya, agar kita terus beramal soleh, ya, menjaga kewajiban, menjaga yang Allah perintahkan, dan menjauhi yang Allah larang, ya. Sebelum nanti kita udah nggak bisa lagi, nggak berguna lagi rasa
kita ingin beribadah dan juga rasa ingin bertobat. Wa iyudzubillah min dzalik. Itulah tanda yang mana naudzubillah min dzalik ya menjadi peringatan bagi kita semua dalam keluarnya dabah ya, sebagai salah satu hewan melata yang bisa berbicara kepada manusia untuk membedakan mana yang kafir, mana yang muslim. Dengan fisik besar, penuh bulu, dan ada beberapa luar yang berwarna-warni pada tubuhnya. Inilah mana yang bisa kita bahas ya, para jemaah sekalian, pada pertemuan pagi hari ini, yang mana insya Allah ya, ya, ya ada yang ingin bertanya atau didiskusikan, ya, tafadhol dari para jemaah sekalian, ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Besok puasa Arafah ya, para jemaah sekalian ya. Nanti kita merasakan atau merayakan hari Id. Oke, tafadhol dari para jemaah sekalian, biar yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, Bismillah, boleh bertanya Ustadz Safir? ya, tafadhol Om, ya, Apa silakan. nggak suara anak Ustadz? Ya, ada jelas Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak mau bertanya. Jadi kebetulan hari ini insya Allah anak ikut puasa kan. Nah Hmm, kebetulan anak itu masih punya utang puasa Ramadan 2 hari. Itu bagaimana ya Ustadz? Oke, Heeh, Bismillah Om. Ketika ingin menunaikan puasa wajib dan puasa sunnah, ya, dan sunnahnya spesifik Om ya, heeh, itu tidak bisa digabung. Ya, contoh ingin gabung puasa eh, Syawal dengan mengganti sambil mengganti kewajiban puasa yang nggak bisa karena satu sunnah satu wajib heeh, ya karena rukun-rukun pada ibadah sunnah dan wajib itu beda heeh. ya niatnya juga beda dari niat aja nggak boleh digabung ya nah niat aja nggak boleh digabung wajib itu harus ditunaikan dengan niat yang wajib dan wajib itu nggak Hmm, boleh dicampur. Nah, wajib itu nggak boleh dicampur. Yang boleh dicampur itu puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh misalkan Senin Kemis sambil puasa 10 Zulhijjah nih. Sekarang ini kan hari Senin. Kita niatnya dua. Puasa Senin sambil puasa Zulhijjah gitu. hmm, Tapi kalau puasa Zulhijjah sambil ganti puasa wajib nggak boleh. hmm, Karena beda niat. Ya, hmm, yang satu derajatnya sunnah, satu derajatnya wajib. hmm. Nggak boleh digabung. Iya, Jadi mau nggak mau, kamu cari hari lain. Ya, untuk 2 hari mengganti puasa puasa wajib wajib. ya. Oh baik. Tapi tapi Ana pernah mendengar Ustadz katanya boleh digabung gitu kan. Seperti itu Hmm. Ustadz. Makanya karena Ana dalam proses belajar kadang-kadang suka bingung gitu kan. Karena banyak ada yang bilang digabung gitu kan. Ada juga bilang tidak boleh gitu Ustadz. Nah, yang sebenarnya gini Om, boleh itu niat kita di awal itu untuk ganti yang wajib di hari-hari 10 hari awal. Ya, Mm-mm. kita niatnya ganti yang wajib, tapi tidak termasuk dari puasa yang sunnah tersebut Om. Baik. Ya, itu pendapat yang anak ambil, yang menurut anak lebih kuat. Kenapa? Sebagai contoh, Rasulullah itu ya ketika melihat Ummul Mukminin Aisyah itu, ya Ummul Mukminin itu puasa sunnah, tapi belum mengganti puasa wajibnya. Karena beberapa hari itu menemani Rasulullah itu makan siang. Ya. Nah itu kan berarti Ummul Mukminin puasa sunnah Syawal, Mm-mm. tapi belum mengganti wajibnya sama sekali. Artinya apa? Dia udah puasa Syawal doang, gitu loh. Mm. Tapi yang wajib belum diganti. Nah itu juga dengan puasa 10 hari 9 hari Zulhijjah pas Arafah ya, berarti 9 hari sama puasa Asyura juga. Jadi beberapa puasa yang sunnah, yang spesifik Om ya, Mm-mm. itu nggak bisa ditimpa dengan yang wajib. Itu pendapat yang anak ambil Om ya. Nah, Mm-mm. tapi kalau misalkan ya puasa-puasa mutlak biasa ya bisa. Ya, bisa ditimpa. Nah, Baik. Nah Ustazah, syukuran Ustazah. ya Ustadz, Ustaz. maaf, mohon Ya. maaf. Ya, itu Om ya, itu pendapat yang anak ambil Om ya. Nah, dan itu lebih aman ya, lebih aman. Hmm. Berarti hari ini anak ininya puasa Arafah ya Ustadz. Insya Allah nanti ada Ya, kesempatan baru bayar utang nah, wajib ya Ustadz. ya, dan di ibadah sholat kan juga gitu. Kita nggak bisa qobliyah zuhur, qobliyah subuh sama sholat subuh jadi satu niat nggak boleh kan?
Mm. Nah, tapi kalau misalkan kita qobliyah subuh sambil tahiyatul masjid, boleh. Sama puasa juga gitu. Nggak boleh digabung antara yang wajib dan sunnah niatnya ya. Kalau sunnah sama sunnah boleh, tapi kalau sunnah sama wajib, walau alam, setahunya pendapat yang lebih soheh, yang lebih kuat tidak memperbolehkan. Berarti kalau kalau sunnah, ini kan puasa Senin Kamis sunnah gitu Ya, digabung dengan itu boleh Ustadz? boleh. Puasa Senin kita niatnya dua, puasa Senin dan juga puasa Zulhijjah, boleh. Baik, bismillah. Ya, sudah terjawab ya. Terima kasih ilmunya Ya, Ustadz. sama-sama ya. Nah, wallahu alam bishawab ya. Nah, tafadhol dari jamaah yang lain. Nah, ini ada yang dari lewat chat Zoom ya. Assalamualaikum Ustaz, ya izin bertanya, apa boleh seorang istri membeli hewan kurban untuk suaminya, walaupun suaminya masih berhutang nafkah kepada istrinya karena niat istri ingin suami dapat hidayah dan bisa berkurban walaupun dari uang istrinya, ya. Syukron, jazakumullah. Boleh, boleh. Itu dihadiahkan, boleh. Yang kedua, syariat kurban itu turun tahun 2 Hijriah, itu kan sunnah. Dan sunnah itu lebih fleksibel dalam pengaplikasian atau implementasinya. Boleh, ya. Dari umum yang umum Ana yang bertanya ya, itu boleh. Ya, jadi kita pengen menghadiahkan kurban untuk orang lain, boleh. Ya, boleh kita niatkan kita beli ini kurban, ini buat fulan, buat suami boleh. Walaupun suami hutang nafkah, walaupun hutang nafkah boleh. Kenapa? Karena dua akad itu berbeda. Yang satu itu korban, satu itu nafkah. Walaupun sang suami dosa di nafkah dia, karena suami itu ada kewajiban dalam Al-Quran, wajib memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketika keluarganya ada yang fakir atau kekurangan karena suaminya tidak memberi nafkah, suaminya dosa dan menanggung kefakiran keluarganya. Dosa suami. Ya, tapi tidak menutup bahwa sang istri kalau misalkan mampu menghadiahkan suami nggak sah ya, tetap jadi sah, termasuk kurban sah. Ya, wallah alam bisa begitu ya. Jadi boleh ya, masalah suaminya itu berhutang nafkah ya, itu beda urusan. Ya, tetap suaminya dosa gitu. Ya, tetap suaminya berdosa. Ya, karena kewajiban suami wajib menafkahi keluarganya, termasuk istri. Allahu a'lam bishawab. Ya. Soal terjawab ya, yang bertanya ya, yang lewat chat Zoom ini, ya, Ana. Jazakallah khairan Ya, Ustaz. jazakallah khairan ya. Nah, mungkin dari para jamaah yang lain ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, tafadhol ya. Nah, itu sudah cukup insya Allah dari para jamaah sekalian ya. Hmm, Insya Allah ya. Bila sudah cukup ya, hmm, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Hmm, yang mana insya Allah yang kita tempuh menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat amal soleh di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, jangankan dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya beserta keluarga kita ya, amin ya robbal alamin ya. Amin ya rabbal alamin. Terutama di hari-hari 10 hari awal Zulhijjah sampai nanti hari tasyrik, kita disyariatkan berdoa sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, penuhi diri kita dengan amal soleh karena Amin. nggak banyak kesempatan kita dalam beramal soleh di hidup kita ini. Kalau Allah nggak peringati untuk beramal soleh, kapan lagi kita merasa untuk didorong untuk beramal soleh? Ya, Amin. Amin. Amin, amin, ya betul Allah. ya. Mungkin ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya dengan permintaan maaf Ana juga ya, Ana Stakfi bila ada kekurangan atau kalau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian, sekali lagi Ana minta maaf ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum ya para jemaah sekalian ya. Nah, tatim kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.